Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Starskia, mahasiswi Stika Surya Global Yogyakarta, konsentrasi kesehatan reproduksi, kelas AKM 4. Nah teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang distosia bahu. Distosia bahu adalah kelambatan atau kesulitan dalam jalinnya persalinan. Nah biasanya seperti gambar ini saya menggunakan perumpamaan. Ini adalah bayi. Di saat bahu kanan dan kiri si bayi ini ingin keluar dari rahim si ibu, dari vagina ibu, maka terhambat oleh panggul seorang ibu. Nah ini jadi yang keluar ini hanya palanya saja, sedangkan bahunya ini terhimpit oleh panggul si ibu. Seperti itu yang dinamakan dengan distokia bahu. Nah, ada beberapa penyebab yang menyebabkan terjadinya distokia bahu. Ada 3 kelainan, ada kelainan his, ada kelainan tata letak, dan kelainan jalan keluar si bayi. Nah, kita akan membahas tentang kelainan his. Jadi, kelainan his ini pun terbagi menjadi 2. Ada kelainan his hipotonik dan ada kelainan his hipertonik. Nah, untuk kelainan his hipotonik itu atau sering disebut dengan inersia uteri hipotonik adalah kelainan his dengan kekuatan yang lemah atau tidak adekuat untuk melakukan pembukaan serviks atau mendorong anak keluar. Nah, di sini adalah peran seorang ibu di mana kelemahan pada ibu untuk mendorong bayi keluar atau mengedannya lemah ya. Nah, di sini kekuatan his lemah dan frekuensinya jarang. Sering dijumpai pada penderita dengan keadaan umum kurang baik seperti anemia, uterus yang terlalu terenggang, misalnya akibat hidramnion atau kehamilan kembar atau makrosomia, serta pada penderita dengan keadaan emosi yang kurang baik. Nah, dapat terjadi pada kala pembukaan serviks, kemudian fase laten atau fase aktif maupun pada kala pengeluaran. Nah, inersia uteri hipotonik ini pun terbagi menjadi 2. Ada inersia uteri primer dan inersia uteri sekunder. Nah, untuk primer ini terjadi pada permulaan fase laten. Sejak awal telah terjadi his yang tidak adekuat atau kelemahan his yang timbul sejak dari permulaan persalinan, sehingga sering sulit untuk memastikan apakah penderita telah memasuki keadaan infartu atau belum. Nah, kemudian ada inersia uteri sekunder. Nah, ini terjadi pada fase aktif kala 1 atau kala 2, permulaan hisnya ini baik, kemudian pada keadaan selanjutnya terdapat gangguan atau kelainan. Nah, gimana sih penanganan uteri hipotonik? Yang pertama, keadaan umum penderita ini harus diperbaiki. Kemudian gizi selama kehamilan harus diperhatikan ya, terutama minum susu dan juga obat-obat anemia. Yang kedua, penderita dipersiapkan menghadapi persalinan dan dijelaskan tentang kemungkinan-kemungkinan yang ada. Yang ketiga, teliti keadaan serviks, presentasi dan posisi, kemudian penurunan kepala atau bokong. Bila sudah masuk PAP, pasien disuruh jalan. Bila his timbul adekuat, dapat dilakukan persalinan spontan, tetapi bila tidak berhasil, maka akan dilakukan seksio cesaria atau sesar. Nah, ini selanjutnya yang kedua. Tadi kan kelainan his ini ada 2 jenis, ada hipotonik, ada hipertonik. Nah, kemudian ini ada yang hipertonik atau sering dikenal dengan inersia uteri hipertonik, adalah kelainan his dengan kekuatan cukup besar. Kadang dia sampai melebihi normal, namun tidak ada koordinasi kontraksi dari bagian atas, tengah, dan bawah uterus, sehingga tidak efisien untuk membuka serviks dan mendorong bayi keluar. Disebut juga sebagai incoordinate uteri action. Contohnya misalnya tetania uteris karena obat uteronotika yang berlebihan. Nah, kemudian faktor yang dapat menyebabkan kelainan his ini hipertonik adalah rangsangan pada uterus, misalnya pemberian oksitosin yang berlebihan,
ketuban pecah lama dengan disertai infeksi dan sebagainya. Gimana sih penanganannya? Bisa dilakukan pengobatan simptomatis yang dimana untuk mengurangi tonus otot, kemudian nyeri, mengurangi ketakutan, denyut jantung janin juga harus terus dievaluasi. Bila dengan cara tersebut tidak berhasil, persalinan harus diakhiri dengan sesar. Nah, selanjutnya ini ada distosia karena kelainan jalan lahir. Nah, distosia karena kelainan jalan lahir ini dapat disebabkan adanya kelainan pada jaringan keras atau tulang panggul atau kelainan pada jaringan lunak panggul si ibu. Nah, ini yang pertama distosia karena kelainan panggul atau bagian yang keras. Nah, ini dapat berupa yang pertama kelainan bentuk panggul yang tidak normal, ginekoid, misalnya panggul jenis Nigel, Richitis, Scoliosis, Kyphosis, Robert, dan lain-lain. Yang kedua kelainan ukuran panggul. Nah, panggulnya ini bisa terjadi karena kecil atau sempit. Nih, panggul disebut sempit apabila ukurannya 1-2 cm kurang dari ukuran yang normal. Nah, ada kesempitan panggul bisa pada yang pertama kesempitan pintu atas panggul. Ini inlet dianggap sempit apabila cephalopelvis kurang dari 10 cm atau diameter transversa kurang dari 12 cm. Diagnosis, maka inlet dianggap sempit bila CD-nya kurang dari 11,5 cm. Kemudian ada kesempitan mid pelvis. Ini diameternya interpinarum 9 cm. Kalau diameter transfera ditambah dengan diameter sagittalis posterior kurang dari 13,5 cm. Nah, kesempitan mid pelvis hanya dapat dipastikan dengan RO atau pelvimetry. Mid pelvis contraction dapat memberi kesulitan sewaktu persalinan sesudah kepala melewati pintu atas panggul. Kemudian ada kesempitan outlet. Nah, kalau diameter transversa dan diameter sagittalis posterior kurang dari 15 cm, kesempitan outlet meskipun mungkin tidak menghalangi lahirnya janin, namun dapat menyebabkan ruptur perineal yang hebat karena arcus pubis sempit, kepala janin terpaksa melalui ruang belakang. Nah, berapa sih ukuran rata-rata panggul wanita normal? Ada pintu atas panggul. Ini normalnya diameter transversal atau DT-nya lebih dari 13,5 cm. Kemudian ada conjugata vera lebih dari 12 cm, dan jumlah rata-rata kedua diameter ini harus minimal 22, cm. Kemudian ada pintu tengah panggul. Nah, ini ada distansia interpinarum, ini harus lebih dari 10,5 cm. Kemudian diameter anterior posterior harus di atas 11, cm. Nah, jika dijumlahkan rata-rata keduanya ini diameternya minimal 20 cm. Yang ketiga ada pintu bawah panggul. Nah, diameter anterior posterior AP harus di atas 7,5 cm. Kemudian distansia intertuberosum harus di atas 10,5 cm. Nah, jika kita jumlahkan rata-rata keduanya, maka diameter minimalnya ini harus 16,0 cm. Nah, bila jumlah rata-rata ukuran pintu-pintu panggul tersebut kurang, maka panggul tersebut kurang sesuai untuk proses persalinan pervaginan spontan. Atau bila panggulnya ini kurang dari rata-rata, tidak bisa melahirkan normal, harus dengan jalan lahir sesar. Nah, selanjutnya yang kedua ini ada kelainan jalan lahir lunak. Ini disebabkan karena kelainan cervicuteri, vagina, selaput darah, dan keadaan lain pada jalan lahir yang menghalangi lancarnya persalinan. Ini ada distosia cervix, adalah terhalangnya kemajuan
Persalinan disebabkan kelainan pada serviks uteri. Walaupun harus normal dan baik, kadang-kadang permukaan serviks ini menjadi macet karena adanya kelainan. Nah, ada 4 jenis kelainan pada serviks uteri. Yang pertama ada serviks kaku, yang kedua serviks gantung, yang ketiga serviks konglumer, dan yang keempat ada edema serviks. Kemudian ada kelainan selaput darah dan vagina. Ini selaput darah yang kaku, tebal. Nah, penanganannya gimana? Dilakukan eksisi selaput darah atau himen. Kemudian ada vagina, septa vagina. Ini ada sirkuler, anterior, posterior. Penanganannya untuk vagina dilakukan eksisi sedapat mungkin sehingga persalinan berjalan lancar. Kalau sulit dan terlalu lebar, dianjurkan untuk melakukan jalan terakhir itu sesar atau seksio cesaria. Kemudian ada kelainan-kelainan lainnya. Ada tumor seperti kista di vagina, polip serviks, dan juga ada kandung kemih yang penuh atau batu kandung kemih yang besar. Yang kedua ada rektum yang penuh skibala atau tumor, juga kelainan letak serviks yang dijumpai pada multipara dengan perut gantung. Kemudian ada ginjal yang turun ke dalam rongga pelvis. Dan kelainan-kelainan bentuk uterus ada uterus bicorvus, uterus septus, uterus arcuatus, dan sebagainya. Terima kasih presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.